Apa tuh? Nanti aja, terakhir aja Pak Solikin. Terakhir Pak Solikin. Nanti kan ke sini. Oh, gitu. Hah? Belum sih, Mak. Kalau dan Mbak Cik ngapa kayak? Ini kameranya mati. Saya. Ya. Ya dibesarkan Mas otomatis. Dibesarkan nggak bisa. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Yang kami hormati Ketua Yayasan dan juga jajarannya, yang kami hormati pembina yang mengikuti Zoom pada hari ini, dan yang kami hormati Direktur RSI Dr. Omid, yang kami hormati beliau Ustadz Rosid, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan yang tidak lupa kami hormati semua karyawan, begitu pula para dokter yang ikut kajian di pagi hari ini melalui Zoom. Alhamdulillah, kita awali dengan memuji, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan rutinitas karyawan RSI Kota Magelang. Semoga apa yang kita lakukan hari ini Allah meridhai, sehingga ilmu yang akan disampaikan dari beliau Ustadz Rosid nantinya bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau dan bisa menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa menjadi umat yang terbaik, umat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam menjalankan perintahnya, terlebih lagi dalam meninggalkan larangan-larangannya. Baik, kami selaku MC ingin membacakan kegiatan sunan acara di pagi hari ini,
Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, dan yang ketiga tausiah, dan yang keempat lain-lain, dan yang kelima adalah penutup. Baik, karena waktu sudah jam 8 lebih, marilah kita mulai. Kita buka acara kegiatan di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah Allah Subhanahu wa taala meridhai kegiatan kita sehingga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur RSI Kota Magelang. Kepada beliau, Dr. Hamid, waktu kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali, bertemu kembali walaupun masih dalam suasana pandemi seperti ini, tapi alhamdulillah kita masih bisa menyelenggarakan pengajian karyawan ini melalui virtual atau melalui Zoom. Terima kasih saya sampaikan kepada pembina yang mungkin menghadiri acara ini melalui Zoom, kemudian kepada pengurus, Pak Solikin, Pak Fahmi, Pak Dedi, dan teman-teman semuanya yang hadir di dalam pengajian karyawan pada pagi hari ini. Mungkin saya hanya menyampaikan singkat saja sedikit gitu, karena hanya sebagai pengingat saja. Sesuai edaran yang sudah kami sampaikan kepada teman-teman semua, mohon untuk melengkapi data-data seperti latihan yang sudah teman-teman jalani selama ini diperlukan untuk pengisian Sismadak untuk akreditasi. Monggo dokumen-dokumen, kembali saya ingatkan dokumen-dokumen dilengkapi karena kita akan mulai mengisi Sismadak, mengisi data-data dimulai dari file kepegawaian terlebih dahulu. Karena selama ini file kepegawaian yang ada itu belum tersusun dengan baik. Jadi mohon untuk teman-teman baik yang memiliki pelatihan, memiliki seminar, sertifikat apapun, baik yang dikirim oleh RSI ataupun yang memiliki sendiri dari luar, mohon untuk dikopikan dan diserahkan ke sekretariat untuk kami masukkan dan kami upload di dalam Sismadak. Karena sekarang ini akreditasinya kita harus mengumpulkan data-data tersebut di dalam Sismadak. Kemudian kami juga harus melengkapi file-file kepegawaian yang belum lengkap. Kemudian nanti berkala kami akan mintakan untuk teman-teman mengisikan atau mengupload dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang sudah dilengkapi seperti itu. Kemudian hal yang kedua, kembali lagi saya ingatkan, saya tidak akan bosan untuk mengingatkan pada teman-teman semua untuk menjaga prokes, karena setelah sampai dari Februari hingga Maret ini, dalam kurun waktu 1 bulan, sudah ada teman-teman kita sekitar 36 orang yang terkena COVID, dan hasil swab antigennya semua positif. Jadi mohon untuk menjaga diri masing-masing, menjaga diri dan keluarga, patuhi prokesnya, jangan sampai lengah. Dan saya hanya sedikit menambahkan bahwa dalam pandemi seperti ini itu dibutuhkan daya tahan tubuh yang tinggi, imunitas yang tinggi. Jadi harus dijaga teman-teman sendiri, selain merawat pasien, memberikan pelayanan, diri teman-teman sendiri harus dijaga. Berikanlah asupan yang baik untuk tubuh, dan perbanyak air putih, gelas, karena saya di sini selain sebagai direktur juga sebagai praktisi, jadi saya mengingatkanlah kepada teman-teman semuanya untuk kembali lagi menjaga diri masing-masing, karena bagaimana kita akan melakukan pelayanan kalau diri kita sendiri tidak kita jaga. Jadi tolong jaga diri teman-teman sendiri semuanya. Misal kalau ada yang masih kekurangan unitnya, masih kekurangan
orang, atau misalnya karena masa-masa isoman teman-teman berganti isoman, ada yang masih kekurangan atau ada yang dalam penyusunan jadwal misalnya ada yang kurang, mohon dikomunikasikan dengan manajemen, dikomunikasikan dengan kasih-kasih terkait, karena itulah fungsinya kasih dalam hal ini untuk membantu teman-teman semua mengakomodir permasalahan teman-teman semua. Jadi monggo silahkan dikomunikasikan supaya teman-teman juga tidak terlalu lelah. Jadi jangan ada masalah teman-teman coba usahakan sendiri, tapi coba komunikasikan dengan atasan langsung supaya diri teman-teman sendiri juga bisa sehat lah, seperti itu. Kemudian satu lagi yang saya tekankan dalam pandemi ini adalah pentingnya sekali untuk teman-teman menjaga lingkungan di unit masing-masing supaya tetap bersih. Bagaimana caranya? Saya ingin setiap shift, baik shift pagi, siang, ataupun malam, sebelum teman-teman mulai bekerja atau teman-teman mulai melakukan pelayanan, mohon melakukan disinfektan ruangan dengan cara ya simple, tidak perlu yang harus kita melakukan disinfektan besar-besaran, hanya membersihkan meja, membersihkan kursi, peralatan tulis menulis, itu hanya menggunakan alkohol yang tidak disemprotkan ya, tetapi inikan di kain atau lap gitu, dan kemudian dibersihkan. Cukup simpel seperti itu. Mungkin kalau ada nanti yang masih belum paham bisa bertanya ke COVID juga, bisa bertanya ke tingkat 3, bisa bertanya ke PCN, monggo. Kebetulan ya qadarullahnya IPCN kita juga sedang isoman, tapi insya Allah bisa dihubungi via WhatsApp untuk bertanya-tanya, monggo silahkan. Jadi pentingnya disinfektan ruangan seperti itu. Kita lakukan secara mandiri, setiap shift insya Allah ini akan membantu teman-teman semua dalam menghadapi pandemi. Dan terakhir, monggo silahkan menikmati acara ini, menghadiri, jangan lupa absensinya. Mudah-mudahan pengajian pagi hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dapat memberikan penyegaran rohani bagi kita semua, sebagai pengingatlah di sela-sela kegiatan kita yang telah kita lakukan sehari-hari. Monggo, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan acara kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Dr. Omid selaku Direktur RSI Kota Magelang yang telah memberikan arahan kepada kita semuanya. Marilah kita lakukan prokes dengan yang lebih baik lagi. Karena melihat kondisi alam yang ada kalanya hujan, panas, ini bisa menjadikan di badan itu tidak enak sehingga mudah orang itu batuk, pilek, badan greges, dan juga yang lainnya. Maka di kesempatan kali ini dokter ataupun Direktur RSI telah memberikan himbauan kepada kita, khususnya kepada karyawan, marilah jaga diri kita masing-masing. Karena sehat badan kita, bagaimana kita menjaga diri kita. Ketika kita bisa menjaga diri kita, insya Allah kita akan selalu bisa fit. Sehingga dalam kegiatan apapun bisa terlaksana. Jadi sekali lagi, mari bersama-sama kita jaga kesehatan kita supaya aktivitas kita sehari-hari tidak terganggu. Karena ketika kondisi badan tidak fit, maka kegiatan pun juga akan terhalang. Terima kasih kepada Dr. Omid. Semoga kita semuanya bisa menjaga kesehatan diri kita masing-masing dengan melakukan prokes sehingga benar-benar kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, menginjak acara yang ketiga, yaitu acara
pengajian rutinitas karyawan RSI Kota Magelang yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Rasyid dengan tema 10 perkara yang menjadikan malas beribadah. Kepada beliau, Ustadz Rasyid, waktu kami persilahkan. Semoga Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nabi wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih membangunkan kita dari tidur kita, dan berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan bekal kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kepada kita kesempatan dan banyak sekali nikmat yang mudah-mudahan semua nikmat, dan mulai dari kesehatan, panjang umur, dan semuanya mudah-mudahan kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita beribadah kepada Allah, sebagaimana tujuan Allah menitipkan nikmat itu kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan kullu ni'mah la tataqarrabu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nikmat itu akan menjadi petaka, akan menjadi bala untuk diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan merahmati kita sehingga kita bisa istiqomah dalam kebaikan dan ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan buat junjungan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Pertama, juga yang kami hormati kepada Bapak Ibu Pembina Rumah Sakit RSI dan kemudian Direktur RSI, Dr. Unita Yuliastuti, dan juga kepada semua karyawan dan karyawati yang bertugas di Rumah Sakit Islam Magelang ini. Doa saya selalu mudah-mudahan semoga semua sehat dalam walafiat, senantiasa iman Islamnya terjaga, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keikhlasan dalam bekerja, ya, keikhlasan dalam bekerja, karena memang keikhlasan dalam bekerja ini juga insya Allah akan memudahkan dan membuat kita lebih semangat dan ringan untuk melakukan apa-apa yang diamanahkan kepada kita insya Allah. Mudah-mudahan semua aktivitas atau kemudian pelayanan ini insya Allah menjadi pelayanan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pada pagi hari ini kami akan mengangkat satu tema pembahasan terkait dengan adanya 10 perkara yang menyebabkan manusia itu malas beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, kita sama-sama mengetahui barangkali ada ungkapan atau kemudian ada juga yang maknanya adalah bagian dari perkataan, ya, dari hadis Nabi SAW bahwasanya
al-insanu mahallul khata' wa nisyan, bahwasanya manusia itu tempatnya lupa dan juga tempatnya salah gitu. Nah, di sini kita harus menyadari juga di antara tanda-tanda manusia itu adalah mereka lupa dan kemudian salah gitu. Nah, tatkala mereka itu bersalah, maka kemudian mereka hendaknya mengerti dan memahami dia salah dan kemudian meminta maaf dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan tatkala dia lupa, maka kemudian tentu dia harus kembali kepada yang seharusnya gitu kan, yang seharusnya. Nah, yang kebanyakan manusia itu lupa, dari sekian banyak yang dilupakan oleh manusia di atas dunia ini adalah lupa dengan tujuan penciptaannya. Ya. Banyak yang hafal ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu banyak yang hafal, ya. Mungkin hafal dalam kepala, mungkin luar kepala juga mungkin hafal juga gitu ya. Tapi kemudian tidak sedikit yang lupa gitu. Sehingga kemudian kehidupan di atas dunia ini banyak yang tersia-siakan, waktu-waktunya dihabiskan dengan bukan untuk beribadah, padahal Allah menghidupkannya di atas dunia ini adalah untuk beribadah. Bahkan setiap hari membaca innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin pun kemudian itu banyak yang hanya sekedar di lisan saja, tapi kemudian dalam prakteknya juga banyak juga yang tidak seperti itu gitu ya. Makanya dikatakan, nah di antara yang banyak manusia itu lupa adalah lupa akan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini. Padahal semua yang kita lakukan kebaikan itu yang kalau kita niatkan beribadah kepada Allah ini juga bagian dari ibadah. Nah, termasuk kita bekerja saja sebenarnya kalau kita niatkan mencari ridho Allah, maka ini menjadi ibadah. Bekerja, misalkan nih kalau kita niat bekerja, mohon maaf, hanya mencari uang, itu sungguh kalau bahasa kami itu sungguh rugi lah gitu kan. Karena kenapa? Tatkala kita bekerja itu kalau kita niatkan ibadah itu menjadi pahala bagi kita. Suatu ketika itu Rasulullah dengan para sahabat itu pernah berjalan di dan melewati suatu pasar, melihat salah seorang pemuda yang ototnya sangat kekar dan kemudian tenaganya kuat, lalu kemudian dia semangat sekali bekerja. Makanya ada sahabat kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lihatlah pemuda itu. Seandainya pemuda itu menggunakan tenaganya itu untuk berjihad, membela agama Allah, tentu lebih baik baginya. Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, siapa orang-orang yang bekerja, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, itu adalah bagian dari jihad. Dan itu juga disebut jihad. Dan siapa orang-orang yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, agar dirinya terhindar dari meminta-minta atau menghinakan diri kepada manusia, ini juga bagian dari jihad. Gitu ya. Dan siapa orang-orang yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ibu bapaknya atau orang tuanya, maka itu bagian dari jihad. Nah, makanya kemudian kita bekerja pun, baik dimanapun itu, apa bisa kabil khusus misalkan di sini, kalau kita niatkan mencari ridha Allah, maka ini adalah kemudian menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mendapatkan pahala ya. Tidak hanya diniatkan namanya, mohon maaf, sebagian mungkin kalau ada yang meniatkan untuk mencari uang atau mencari apalah gitu, maka itu sungguh merugi itu semua. Karena waktu berjalan begitu juga, tapi kemudian dia hanya mendapatkan satu hal saja. Karena yang kita pahami selama ini hadisnya adalah innamal a'malu binniyat ya. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya dan Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kita niatkan. Makanya segala sesuatu yang kalau kita niatkan untuk ibadah, Masya Allah, itu kita akan ringan melakukannya. Dan bahkan kemudian kita akan mengerjakan itu dengan senang hati, dengan kemudian dengan bahagia. Nah, begitu juga kemudian kalau kita bekerja misalkan ya. Apapun pekerjaan kita, kalau kita kerjakan dengan senang hati, dengan ikhlas, sehingga kemudian itu tidak menjadi beban bagi kita. Kita akan enjoy melaksanakan dan insya Allah itu semua akan bernilai kebaikan juga insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita dengan poin tadi ya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi di antara yang banyak manusia itu lupa adalah dia beribadah di atas dunia ini. Ya, diciptakan untuk beribadah di atas dunia ini. Karena kita harus paham ya, karena itu dalam kita
di atas dunia ini, ibadah itu memang harus menjadi bekal kita gitu ya. Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadis itu, yatsba'ul mayyit thalathah, 3 perkara yang mengantarkan mayit ke kuburannya, fayarji'u uthnani wa yabqa wahidun. Dari 3 perkara itu akan pulang 2 perkara, yang satu yang akan menemaninya sampai menghadap Allah. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Yang 3 itu adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarga dan hartanya tatkala dia sudah meninggal dunia itu akan pulang. Tatkala diantarkan ke kuburan, pulang tuh harta dan keluarganya. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu adalah amalannya. Makanya kita harus banyak amalan kita ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian di muka bumi ini adalah untuk menguji kita mana di antara kita yang terbaik gitu. Mana di antara kita yang menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Nah, maka kita harus untuk ibadah, untuk beramal itu dianjurkan kita harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba ya, untuk melakukan kebaikan dan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian hendaknya kita lakukan. Nah, sehingga namun tidak sedikit juga kita banyak melihat orang-orang yang kemudian kok banyak sekali orang-orang yang malas ibadah. Ya, kenapa nih kok bisa malas ibadah padahal tujuannya diciptakan itu untuk beribadah. Maka kami kemudian dengan beberapa literatur yang kami pelajari, setidaknya ada 10 sebab manusia itu malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertama yang membuat manusia itu malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena disampaikan kepada kita adalah yaitu katsirun minal dzunub, yaitu mereka itu banyak memiliki dosa atau dosa yang begitu banyak. Atau bisa juga dimaknai dengan orang ini karena banyak maksiatnya. Karena kita tahu banyaknya dosa dan banyaknya maksiat itu akan kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu mengatakan ini diantara sebab orang itu malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian untuk melakukan ketaatan itu berat badannya, berat tubuhnya untuk kemudian untuk digerakkan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus kemudian meminimalisir berbuat dosa dan maksiat itu. Karena hati-hati, tatkala kita bermaksiat itu, maka kemudian yang dekat dengan kita itu adalah syaitan, akan lebih mudah juga untuk menggoda kita dan merayu kita, sehingga kemudian kita dihalang-halangi untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita takutkan, yang harus kita khawatirkan. Makanya banyak orang-orang yang kemudian bangun subuh saja malas, atau disuruh sholat duha ya malas, disuruh baca Quran pun juga malas. Ya ini kenapa? Karena adalah diantara sebabnya adalah karena banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan, yang belum ditaubati, gitu ya. Nah, ini yang menjadi poin pertama yang harus kita lakukan. Nah, lalu bagaimana cara kita kemudian agar menghilangkan itu semua? Ya segeralah bertaubat, minta ampun kepada Allah Taala, agar kemudian Allah mengampunkan dosa kita dan kemudian mengembalikan semangat kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus segera kembali kepada Allah sebagaimana Allah berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin ya. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga yang disediakan yang seluas langit dan bumi yang hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian Allah, kita itu betul kita ini punya banyak dosa ya. Saya juga punya dosa, panjenengan juga punya dosa. Dan itu memang kata Rasulullah SAW bahwasanya kullu ibnu Adam khata'. Semua anak cucu Adam itu manusia itu pasti punya salah, pasti punya dosa. Tapi dikatakan wa khairul khata' dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah at-tawwabin, mereka-mereka yang mau bertaubat gitu ya. Nah, makanya perlu kita nih untuk kemudian segera kemudian menggugurkan dosa-dosa kita itu dengan diantaranya adalah dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian membangkitkan semangat kita lagi untuk beribadah kepada Allah taala ya. Bahkan Allah mengatakan wa man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Barang siapa yang buta hatinya di dunia lantaran karena dosa dan maksiat yang dilakukan,
niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Dalam surat Thaha ayat yang ke-124 Allah juga mengatakan wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan danka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berarti dia bermaksiat kepada Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Jadi banyak dosa itu juga tidak membuat kita itu jiwa kita tenang. Ya, dosa itu membuat kita itu merasa gelisah dalam hidup dan kehidupan kita. Ya, hati ini juga tidak akan tenang dengan kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa ya untuk meminimalisir berbuat dosa dan berbuat maksiat. Karena kita tahu tadi ya akan membuat kita malas beribadah. Yang kedua, penyebab kita itu malas beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, penyebab kita malas beribadah kepada Allah Ta'ala itu adalah yaitu karena kita itu kurangnya ilmu, atau biasa juga dimaknai dengan jahil, adalah kurangnya ilmu pengetahuan agama kita. Ya. Ingat, tatkala kita tidak punya ilmu, kita nggak tahu apa yang akan kita amalkan. Ya. Makanya Rasulullah mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Agama kita mewajibkan kita untuk menuntut ilmu agama. Adapun ilmu-ilmu dunia ini, profesi-profesi dunia ini sifatnya fardu kifayah. Silahkan semuanya memilih sesuai dengan apa yang menjadi bakatnya, keahliannya. Tapi dalam urusan agama, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, faridatan ala kulli muslim, menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan dengan ilmu agama pula lah kemudian kita bisa membentengi diri kita, ya, sehingga kita membentengi diri kita dari berbuat dosa dan maksiat karena kemudian agama yang ada pada diri kita. Karena wa may yakhshallahu min ibadihi, dan orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang mereka-mereka itu yang memiliki ilmu. Ya, orang yang berilmu itu takut dengan Allah Ta'ala, takut untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, dengan kita minim dengan ilmu kita, atau dalam artian kita itu tidak berilmu, ya, kita juga akan menjadi orang-orang yang enggan beribadah, tidak tahu apa yang diamalkan, yang hendak diamalkan, sehingga kemudian terkadang tidak sedikit orang-orang itu beragama itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Padahal Islam itu adalah agama dalil, bukan agama ikut-ikutan, gitu ya. Al-ilmu qabla amal, ilmu itu sebelum beramal. Ini yang harus juga menjadi perhatian kita. Bahkan dikatakan oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu rahimahullah mengatakan, ya, al-ilmu imamul amal, wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpinnya amal, dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Makanya pentingnya adanya ilmu. Kalau nggak ada ilmu, kita juga bingung apa yang kita amalkan dan kita akhirnya jadi malas-malesan. Ya, makanya kemudian sampai-sampai Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, man abadallahu bi ghairi ilm kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Ya, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan lebih banyak membuat kerusakan daripada kebaikan. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kita semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian kita hanya semangat mencari ilmu dunia, tapi ilmu akhirat kita lupakan. Nah, terutama kemudian masalah ilmu agama ini yang memotivasi kita untuk bisa lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, kalau kita sudah berilmu tuh, sampai Imam Al-Ghazali pernah mengatakan dalam satu perkataannya, an-nas kulluhum mauta illa alimun, wal alimuna niyamu illa amilun, wal amiluna muhtaruna illa al-mukhlisun. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwasanya manusia ini pada dasarnya mati, kecuali mereka yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu pada dasarnya tertidur, kecuali mereka-mereka yang mau mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya itu pun juga mereka tertipu, kecuali mereka-mereka yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya. Nah, di sini
Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwasanya perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya. Ini poin yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian Allah, agar membuat kita bisa lebih semangat untuk beribadah dan lantaran ilmu yang sudah kita miliki. Ya. Maka kemudian kita memperbanyak ilmu dan kita belajar, sempatkan waktu kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian kita nggak mau belajar, gitu ya. Masa ditanya bagaimana cara mandi junub aja kadang-kadang masih belum tahu, gitu ya. Karena banyak loh di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mandi junub aja yang sesuai sunnah saja kadang-kadang belum tahu, padahal itu sangat penting sekali. Masa tatkala ditanya tentang masalah rukun Islam, rukun iman saja kadang-kadang masih ada juga yang belum hafal. Ini kan juga masalah di situ. Nah, di sini kemudian akan membuat dia bingung untuk mengamalkan atau mendalami agama ini dan kemudian untuk mengamalkan agama ini. Kemudian selanjutnya yang membuat kita itu malas beribadah kepada Allah adalah la ta'rifu fadail a'mal allati taqumu biha. Ya. Kenapa kita malas beribadah? Karena tidak mengetahui keutamaan ibadah tersebut. Jadi di antara yang memotivasi kita beribadah itu kita tahu keutamaannya, ibadah itu, amalannya itu, apa pahala yang dijanjikan Allah, apa ganjaran yang dijanjikan oleh Allah. Kita akan semangat untuk melaksanakan tahajud kalau kita tahu keutamaan tahajud. Kita akan semangat untuk melaksanakan sholat duha kalau kita tahu keutamaan sholat duha. Kita akan semangat untuk senantiasa selalu 5 waktu ke masjid kalau kita tahu keutamaannya ke masjid. Kita semangat sedekah kalau kita tahu keutamaan sedekah. Nah, di antara yang membuat kita malas beribadah itu nggak tahu keutamaannya. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita adalah cari tahulah keutamaan dari amalan-amalan kalian itu. Karena itu akan memotivasi, akan mendorong kalian lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Rasul mengatakan, orang-orang yang keluar ke masjid melaksanakan sholat 5 waktu, dia berwudu dari rumahnya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji. Ini kemudian menjadi semangat nih kita beribadah, ya. Walaupun mobil khusus bagi laki-laki itu harus sholat 5 waktunya ke masjid, ya. Karena memang laki-laki soleh itu harus di masjid, yang di rumah itu laki-laki solehah gitu ya. Nah, hati-hati itu ya. Nah, ada nggak laki-laki solehah di sini, insya Allah ya? Jangan-jangan di rumah pakai mukena sholatnya itu. Jadi ini harus dipahami, karena Rasulullah itu pernah mengatakan man sami'an nida, ya, falam ya'tihi la salata lahu illa bi'udhrin. Rasulullah pernah mengatakan siapa yang mendengarkan suara azan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat untuknya kecuali ada uzur syar'i. Ya. Ada halangan yang dibenarkan dalam agama itu loh. Maka harus ke masjid. Gak ada alasan, wah saya sibuk, saya bekerja. Sahabat-sahabat Nabi itu pengusaha-pengusaha, sibuknya luar biasa. Tapi kalau tidak mendengarkan Allahu Akbar, semuanya kecil, gitu loh. Semuanya kecil. Allah didahulukan, gitu loh. Allah yang diutamakan dan lain sebagainya. Jadi poin kita, kenapa kita malas beribadah? Karena nggak tahu keutamaannya. Cari tahu keutamaan. Kenapa kita malas baca Quran? Karena nggak tahu keutamaan dari baca Quran itu. Kenapa kita malas untuk sedekah? Karena nggak tahu keutamaan sedekah dan lain sebagainya. Semua amal apapun itu membuat kita malas untuk melakukannya karena tidak tahu pahala yang dijanjikan oleh Allah. Tidak tahu ganjaran yang Allah janjikan kepada kita. Tidak tahu keutamaan dari ibadah tersebut. Nah, ini poin yang berapa ini? Ya, yang ketiga. Ya. Jadi membuat kita malas beribadah itu tidak mengetahui keutamaan dari ibadah kita tersebut. Kemudian yang keempat, kenapa kita malas beribadah kepada Allah Ta'ala? Ternyata yang menyebabkan keempat kita malas beribadah kepada Allah itu adalah ikhtiyaru khati'u lis-sadiq, yaitu orang salahnya mencari teman. Salahnya memilih teman. Karena Rasulullah pernah mengatakan, al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan mengikut kebiasaan teman-teman dekatnya. Orang-orang yang dekat dengannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kata Rasulullah, maka dari itu lihat-lihatlah dengan siapa kalian itu berteman.
Para ulama mengajarkan kepada kita di atas dunia ini perbanyak dua perkara. Dua hal perbanyak dan kemudian bawa ke akhirat dua ini. Apa itu? Amal soleh dan teman-teman yang soleh. Ini diperbanyak. Karena nanti amal soleh itu bisa menjadi sebab atau wasilah kita mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Dan teman-teman yang soleh itu bisa memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat. Seandainya kita punya teman-teman yang soleh dan dia masuk surga tidak melihat kita di surga, ya, maka kemudian dia akan mohonkan kepada Allah, ya Allah, saya mana si fulan yang dulu sama ngaji, sama ibadah dengan saya kok nggak ada di surga. Tolong kemudian masukkan dia ke surga ya Allah. Itu teman yang saleh. Ya, maka cari teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh yang bisa mengingatkan kita kepada ketaatan. Karena memang kata Rasulullah SAW tadi, seseorang itu akan mengikut kebiasaan dari teman-teman dekatnya. Teman biasanya itu suka nyolong, ya nanti bisa nyolong juga. Teman-teman biasanya kemudian sering ghibah, sering gosip, ya ujung-ujungnya dia senang gosip juga. Tapi kayak di RSI ini kan semua kan nggak ada yang gosip ya, insya Allah. Semuanya ini semua ya, insya Allah ya. Semuanya insya Allah apa ya? Insya Allah nggak ada lah ya, nggak ada bedanya atau gimana? Insya Allah nggak ada lah ya, insya Allah ya. Jadi intinya adalah kemudian kita harus berusaha mencari teman yang baik. Ya, teman yang baik itu penting. Sampai saat ini kita masih belum menemukan teman yang soleh itu, cari segera. Ya, karena itu akan manfaatnya sungguh luar biasa. Dan kita bisa melihat nih, siapa orang itu, pola pikir orang itu, kemudian kebiasaan orang itu bisa dilihat dari teman-teman dekatnya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang misalkan ingin cari mantu gitu kan, ya di antara dilihat itu adalah lihat teman-teman dekat calon mantu itu siapa teman-teman dekatnya. Kalau teman dekatnya halal masjid ya insya Allah. Atau kemudian yang lagi cari jodoh gitu kan, maka lihat tuh siapa teman-teman dekatnya, gitu kan. Kalau teman dekatnya orang baik, orang saleh insya Allah. Orang teman dekatnya halal masjid, udah insya Allah itu baik tuh orang-orang masjid. Gitu. Kalau mencari jodoh, misalkan cari suami itu, lihat saja salat subuhnya di mana. Kalau salat subuhnya itu di masjid, insya Allah itu baik. Ya, insya Allah. Tapi salat subuhnya jangan bukan lantaran jaga malam aja gitu ya. Karena lagi, tapi di rumah enggak, itu jangan gitu ya. Memang tadi harus kemudian harus diusahakan mencari teman yang baik. Makanya Rasulullah pernah mengatakan dalam satu hadis itu, la tusahib illa mu'minun wa la yakul ta'amaka illa taqiyya. Jangan sekali-kali kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman, wa la yakul ta'amaka illa taqiyya, dan jangan sekali-kali yang memakan makananmu itu kecuali orang-orang yang saleh. Kalau kita punya teman yang saleh, yang makan, yang minum makanan kita, yang bertamu ke rumah kita adalah orang-orang saleh. Makanya Rasulullah mengatakan kalau kita makan, kalau kita memberi makan orang-orang saleh, orang beri minum orang-orang saleh, tatkala makanan minumannya itu menjadi darah daging bagi dia, maka nanti orang saleh itu menjadi beribadah, kita mendapatkan pahalanya. Ya, kita mendapatkan pahala yang sama dari amal saleh yang dilakukan oleh orang-orang saleh tersebut. Makanya rajin-rajinlah mentraktir orang-orang soleh ya, insya Allah. Ya di RS ini semuanya orang-orang soleh-solehah semua insya Allah ya. Ya. Amin ya Allah Rabbil Alamin ya. Tapi nggak cukup dengan amin ya, memang harus diikhtiari juga ya. Insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apalagi yang membuat kita malas beribadah kepada Allah Ta'ala adalah hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia ini. Karena dunia ini ingat melalaikan, menipu, kesenangannya adalah mata'ul ghurur, menipu kita. Dunia ini hanya fana saja. Dunia ini banyak orang-orang yang terlena karenanya. Ya. Kita harus paham, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kita cuma mampir, kata Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw 'abirus sabilu. Tinggallah kalian di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Kita cuma mampir saja. Maka Rasulullah pernah mengatakan, a'mari ummati baina sittina wa baina sittina wa sab'in. Umur umatku di dunia ini adalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit sekali yang melebihi 70 tahun. Sedikit sekali gitu. Ya. Dan Masya Allah kita harus paham di sini. Dunia ini jangan sekali-kali kita jadikan tempat kita bermain-main saja.
Allah tadi ya, Allah ciptakan kita di atas dunia ini adalah untuk beramal, untuk beribadah. Maka dari itu, kita betul-betul hendaknya hati-hati di dunia ini, ya. Karena paling parahnya kalau orang sudah hubud dunia, ya seperti yang banyak kita lihat di negeri kita itu adalah ya ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Dia akan gadaikan agamanya demi urusan dunia. Yang paling parahnya itu, gitu. Demi mencari harta, demi mencari popularitas, demi mencari pangkat dan jabatan, itu semua kadang-kadang itu membuat dia itu buta, ya, dengan kebenaran, ya. Nah, karena hubud dunia. Yang paling parahnya lagi, saking cintanya dia terhadap dunia, dan dunia diletakkan di hatinya, yang seharusnya dunia itu diletakkan di genggaman kita, di tangan kita, yang satu ketika harus kita lepas. Tapi kalau diletakkan di hati kita dunia ini, yang kita takut berpisah dengannya, akhirnya apa? Dalam ibadah pun kita masih ingat-ingat dunia. Dalam sholat misalkan, masih kadang-kadang ingat dunia, ya. Bahkan dalam dia berdoa saja, itu orang yang hubud dunia itu, cinta dunia itu, dia akan lebih banyak meminta kepada Allah, memohon kepada Allah urusan dunianya dibandingkan akhiratnya. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini akan ditinggalkan. Padahal kita harus lebih mengutamakan akhirat kita daripada dunia kita. Sampai Rasulullah mengatakan, man kanatil akhirah hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi wa jama'a lahu syamlahu wa atadhu dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam yatihi min ad-dunya ila ma qadira lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang-orang yang lebih mementingkan urusan akhiratnya, maka akan aku kayakan hatinya. Ya, aku akan kayakan hatinya, dan kemudian aku akan bantu dia dalam setiap urusan dunianya, dan kemudian Allah akan kumpulkan dunia, akan jadikan dunia itu yang datang mengemis-ngemis kepadanya. Tapi ingat, sebaliknya apabila orang-orang yang lebih mementingkan urusan dunianya, maka Allah akan dekatkan kefakiran, kemiskinan di depan matanya, dan wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan cerai-beraikan urusan dunianya. Dan Allah tidak akan memberikan urusan dunia baginya kecuali yang cuma sedikit yang ditakdirkan tentunya. Maka dari itu, ayo nih, sama-sama kita jadikan akhirat yang menjadi prioritas kita. Dunia ini hanya sekedar tempat kita mempersiapkan sanggup bekal kita. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Manusia yang berakal, yang cerdas di atas dunia ini adalah mereka-mereka yang mampu mengendalikan dirinya, mengalihkan hawa nafsunya, dan mereka-mereka yang mau beramal untuk hari sesudah kematiannya. Ini harus menjadi perhatian kita. Bapak Ibu sekalian Allah, jadi jangan terlena dengan urusan dunia ini. Karena cinta dunia ini melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, banyak sekali lah kita lihat orang-orang yang kalau sudah cinta dunia itu lalai ibadahnya. Kadang-kadang saking mencari dunia itu, kadang-kadang sholatnya sering dilalai-lalaikan. Ya, penyakitnya kalau orang bekerja itu, kalau ibadah terutama sholat itu penyakitnya penyakit engkose. Ada nggak sih? Mungkin ada ya penyakit engkose itu, penyakit sebentar lagi lah, ya, penyakit rampung, nanggung. Nah ini masalah di situ ya. Ya, hati-hati ya. Ini yang perlu kita harus perhatikan. Dan kemudian yang keenam, kenapa kita itu malas beribadah atau manusia itu malas beribadah? Karena mereka itu mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal, makanan, minuman yang tidak halal. Ingat, makanan, minuman itu akan menjadi darah daging bagi kita. Tatkala kemudian darah itu akan dialirkan ke saraf-saraf kita, ke telinga kita, nanti akan malas mendengarkan Al-Quran, dan kemudian kita sampai ke otak kita kemudian malas untuk memikirkan urusan agama kita, gitu kan? Tatkala sampai ke tangan kita, tatkala sampai kepada kaki kita, wah tangan kita kemudian akan mudah juga untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya ini artinya seperti itu. Jauhi harta, jauhi makanan-makanan yang tidak halal itu. Bahkan Rasulullah mengatakan makanan dan minuman yang tidak halal itu menyebabkan apa? Menyebabkan doa kita tidak akan pernah diijabah, walaupun doa kita itu di waktu dan di tempat-tempat mustajabnya doa sekalipun.
Karena banyak di zaman kita ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang mencari harta itu prinsipnya cuman apa? Saya pernah sampaikan kalau kalian di sini, prinsipnya cuman H3T. Apa H3T? Halal, haram, hantam terus gitu. Nah, itu tuh. Ya, banyak kadang-kadang mereka nggak peduli. Yang penting anak saya kuliah, yang penting saya bisa sekolah, yang penting anak saya bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa bangun rumah. Uangnya dari mana? Ya H3T tadi, halal, haram, hantam terus, nggak mikir masalah kehalalannya. Ya, ini bahaya. Ya, bahaya. Bahkan kalau kita gunakan harta kita itu yang tidak halal itu digunakan untuk ibadah, nggak diterima tuh. Makanya ada orang-orang yang berhaji, orang yang berumrah. Ya, walaupun pembimbing hajinya itu adalah pembimbing yang kemudian yang ahlus sunnah wal jamaah ya wal jamaah dan kemudian mengenal sunnah banget, bahkan dia itu kemudian mengerjakan ikhlas karena Allah, tapi biaya yang digunakan ke sana berasal dari yang tidak halal, maka jangan harap haji umrahnya diterima oleh Allah. Kenapa? Karena innallaha thayyib la yuqbalu illa thayyib. Sungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik pula. Sedekah dari uang yang tidak halal, maka tidak diterima sedekahnya. Haji umrahnya nggak diterima, dan lain sebagainya. Ya, maka perlu kemudian kita harus berhati-hati dari makanan atau minuman atau kemudian dari harta yang tidak halal. Karena itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terhalang kita dari ketaatan tatkala kita memakan makanan yang tidak halal itu. Makanya makanya dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah mengatakan innal khaira la ya'ti illa bi khair. Imam Bukhari rahimahullah pernah mengatakan sesungguhnya yang baik itu ya tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Makanya dikatakan tadi penyebab kita malas beribadah itu adalah makanan yang tidak halal yang dimakan. Betul apa yang disampaikan Imam Bukhari tadi, innal khaira la yati illa bi khair. Sesungguhnya yang baik itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Atau bisa juga dikatakan min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha, ya. Ini penting kemudian hendaknya menjadi perhatian kita. Dan hati-hati sekali kita dengan perkara yang tidak halal itu, karena Rasulullah pernah mengatakan man nabata lahmuhu min syuhti fannaru ula bihi, ya. Aula bihi. Siapa yang daging yang tumbuh dari pekerjaan yang tidak halal, maka neraka yang lebih pantas baginya. Riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah jasadun ghuzziya bi haram. Tidak akan masuk surga jasad-jasad yang diberikan makanan-makanan yang haram. Maka penyebab kita yang keenam ya, malas beribadah itu adalah kita mengkonsumsi makanan minuman yang tidak halal. Kemudian yang ketujuh, kenapa kita malas beribadah? Yaitu melupakan kematian. Lupa dengan hari kematian. Ingat, ya, kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Yang itu malaikat maut itu nggak pernah permisi, nggak pernah pamit dulu ke kita. Dan kemudian kalau sudah datang waktunya sudah, ya. Banyak, makanya disampaikan kepada kita aktsiru dzikra hadimil lazat yakni al-maut. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitunya kematian. Nah, kita malas beribadah karena merasa hidup itu terus akan lama gitu loh. Ya. Yang muda merasakan oh saya masih lama gitu. Karena tidak sering sekali kita melihat ada orang yang masih muda dipanggil oleh Allah duluan. Ya, yang tua duluan itu udah maklum kalau tua duluan, gitu kan? Ini yang muda juga ada yang duluan. Tapi kalau saya nih sama jenengan ya, kalau jenengan pingin duluan, saya belakangan mohon gitu ya. Atau sebaliknya, saya belakangan jenengan duluan gitu ya. Tapi kapanpun itu, dimanapun itu harapannya kapan? Apalah adalah husnul khatimah. Tapi ingat, mengingat kematian itu bisa memotivasi kita untuk beramal, karena kita tahu. Kita harus berbekal, perjalanan kita masih jauh. Kita baru melewati alam ruh, alam rahim, alam dunia, masih ada alam barzah, masih ada hari berbangkit, masih ada padang mahsyar, masih ada yaumul hisab, masih ada yaumul mizan, ada yaumul syafa'ah, masih ada jembatan sirat yang harus kita lewati. Masih panjang. Padang mahsyar saja Rasul mengatakan 50.000 tahun kita lamanya di padang mahsyar. Tapi bekal kita dunia masih santai-santai saja, ini masalah di situ. Ingat, dunia ini bukan tempat kita bersantai-santai. Nanti surga itulah tempat kita bersantai-santai. Ya.
Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, ayo ingat-ingat, sering ingat-ingat akan kematian itu. Ya, agar kemudian kita termotivasi untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting sekali kita menjadi pelajaran kita terkait dengan masalah sering-sering mengingat maut ini, ya. Nah, karena maut itu bisa datang kapan saja, ya. Dan kita tidak tahu kapannya, ya. Ayat yang kita sudah hafal apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ya. Ayo nih, sering ingat-ingat itu ya. Bahkan terutama misalkan kalau kita beribadah, kalau kita sholat itu ingat tuh. Ya, ingatlah ini adalah sholat terakhir kita. Itu akan lebih khusyuk sholat kita. Ya, akan lebih khusyuk sholat kita. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian kenapa kita malas beribadah selanjutnya adalah terlalu panjang angan-angan. Ya. Nah, ini obsesi untuk menguasai apa yang ada di dunia, angan-angan yang terlampau jauh, melebihi kemampuan yang dia miliki, ini juga menjadi sebab orang ini disibukkan dengan itu. Sehingga dia malas beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat yang ketiga itu Allah mengatakan, "Zarhum ya'kulu wa yatamatta'una wa yulhihimul amal, fasawfa ya'lamun." Biarkanlah mereka di dunia ini makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Maka kelak mereka akan mengetahui apa yang mereka kerjakan selama dia hidup di atas dunia ini. Ya, semua yang kita kerjakan di atas dunia ini akan ada balasannya. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup di atas dunia ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan kita lihat balasannya, dan sekecil apapun dosa kita nanti juga akan kita lihat tuh balasannya nanti. Maka dari itu jangan terlalu panjang-panjang angan melewati kemampuan kita, ya. Jadi jangan sampai kemudian terlalu melampaui batas lah, ya. Sehingga kemudian sesuatu yang seharusnya nggak difikirkan, difikirkan, tapi lupa dengan kemudian yang urgen gitu ya. Sehingga kemudian disibukkan dengan angan-angan kosong, sehingga kemudian menjadikan dia untuk lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, penyebab orang itu malas beribadah adalah karena dia itu beribadah itu melakukan suatu ibadah itu berlebih-lebihan. Ya. Jadi berlebih-lebihan, sehingga kemudian dia menjadi orang-orang yang nantinya cepat futurnya, cepat bosannya, ya. Tidak sesuai dengan kemampuannya. Padahal Rasulullah kan telah mengajarkan kepada kita bahwasanya mana haitukum anhu fajatanibuhu wa ma'amartukum anhu fa'tu minhum mastata'tum. Ya, apa yang dilarang oleh Allah jauh sejauh-jauhnya, dan apa yang diperintahkan kerjakan semampu kita, gitu ya. Ada sahabat-sahabat Nabi itu dulu yang kemudian ingin kemudian puasa terus setiap hari, ya. Tidak akan berbuka, dan kemudian ada yang kemudian nggak mau nikah, gitu. Pokoknya pingin ibadah. Ada yang kemudian nggak mau tidur, pingin ibadah saja. Rasulullah pun kemudian menegurnya. Ya, saya ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi saya makan, saya puasa, tapi juga saya makan juga, saya juga berbuka juga. Kadang saya juga tidak berpuasa karena saya berpuasa. Dan kemudian terkadang saya tidur, saya juga terjaga, saya juga menikah. Nah, jadi berlebih-lebihan dalam beribadah itu membuat kita itu bisa cepat bosan, menjadi futur, menjadi malas jadinya. Nah, maka jangan terlalu berlebih-lebihan. Ya, sesuaikan dengan nomor. Ya, kemudian Allah akan mencintai, bahwasanya yang dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Jangan dibalik. Ya, Allah menyukai amalan sedikit tapi rutin. Nah, itu beda tuh maknanya. Ya, tapi Allah menyukai amalan yang rutin dilakukan walaupun itu sedikit. Ya, maka rutinkan satu kebaikan dan ketaatan itu. Ya, walaupun itu sedikit. Tahajud 2 rakaat, 1 witir, terus menerus itu lebih baik daripada 8 rakaat tapi sekali sebulan, sekali setahun. Sedekah misalkan 2.000 sehari, 2.000 sehari, habis salat subuh sedekah 2.000, itu lebih baik daripada 10.000 tapi sekali sebulan, gitu. Allah menyukai itu. Dan terakhir, sekalian Allah, yang membuat manusia itu, saya dan kemudian kita semua itu malas beribadah adalah karena makan dan minum yang berlebih-lebihan.
Ya. Makanya Allah katakan kulu washrabu wala tusyriku. Jangan makan berlebih-lebihan, ya, makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Rasulullah itu mengatakan, ya, tidak ada wadah yang dipenuhi anak Adam itu lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah anak Adam itu mengkonsumsi beberapa suap makanan untuk menguatkan tulang rusuknya. Kalau memang tidak ada yang lain, jalan lain, maka atau kalau ingin makan lebih banyak, maka berikanlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Nah, ini ajaran Rasulullah SAW. Jadi dalam ilmu kedokteran saya juga barangkali juga seperti itu, bahwasanya makan terlalu kenyang itu juga nggak baik buat kesehatan, gitu ya. Makanya kemudian betul kemudian yang kemudian Allah dan Rasul sudah sampaikan, makan minumlah, jangan kemudian berlebihan. Kalau makannya banyak, kekenyangan apa? Mager, malas gerak, malas mikir, penaen apa? Merem gitu loh ya. Penaen merem ya wes gitu kan. Jangankan untuk ibadah, jangankan mau melakukan ketaatan ya. Mikir aja malas kalau sudah kenyang ya. Penae senderan gini loh, senderan terus merem. Ya, gitu ya, wes. Itu nikmat banget. Jadi makan, minum tapi jangan berlebih-lebihan. Maka makan, minumlah kemudian untuk sekedar menegakkan tulang punggung kita saja. Tapi kalau ingin makan pun ya sepertiga perut kita itu diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Nah, ini harus jangan sampai kayak orang, mohon maaf ya, sebagian orang kondangan itu aja mumpung gitu kan. Ambil comot kabeh akhirnya kenger gitu kan, akhirnya kelenger. Itu masalah gitu. Jadi intinya kemudian jangan berlebih-lebihan ya, jangan berlebih-lebihan karena ini makan dan minum berlebihan itu membuat kita tuh malas beribadah. Inilah 10 perkara ya yang menjadikan kita malas beribadah, yang intinya mudah-mudahan 10 perkara ini kita hindari ya, kita hindari. Ayo kita kemudian move on dari 10 yang membuat kita ini malas beribadah selama ini. Kita harus semangat ibadah karena memang tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu betul-betul diaplikasikan dalam hidup kita. Cuman jangan hanya sekedar lipstik saja gitu ya. Jangan hanya sekedar di lisan saja. Kita harus betul-betul mempersiapkan bekal kita. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, idza asbahta fala tantazis masa wa idza amsayta fala tantazis sabah. Jika kalian berada di pagi hari, jangan tunggu sore harinya beribadah. Segeralah beribadah. Begitu juga kalau di sore hari segera beramal, jangan tunggu paginya gitu loh. Karena kita nggak tahu, tidak ada jaminan kita bisa hidup paginya atau kemudian sorenya. Sedetik ke depan saja kita nggak tahu apa yang terjadi kepada kita. Nah, maka mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, kemudian walaupun sebagian adalah lewat dunia yang tidak nyata gitu ya, atau dunia maya gitu kan, maka mudah-mudahan kemudian ada kebaikannya. Terutama apa yang saya sampaikan ini adalah untuk menasihati diri saya sendiri dan untuk saling mengingatkan sesama kita. Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam kebaikan, berada dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang semua di sini yang bekerja di RSI ini, ya baik dari pembinanya, baik dari kemudian dari seluruh jajarannya lah semua, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat dan selalu dijaga keikhlasannya dalam bekerja, yang insyaallah itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pekerjaan penyedengan ini semua adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali. Ya, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, sebagai manusia ada kalanya kadar keimanan kita naik dan kadang turun. Setelah mengetahui 10 perkara yang menyebabkan malas beribadah, adakah saran tip untuk kami agar kami dapat meningkatkan kualitas keimanan kami? Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman kita itu, iman manusia itu memang bisa naik dan bisa turun.
yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Naiknya iman kita itu adalah karena ketaatan yang kita lakukan, dan turunnya iman kita itu adalah karena maksiat yang kita lakukan. Ya. Karena maksiat itu bisa melemahkan iman kita. Ya, maksiat itu bisa melemahkan keimanan kita. Akhirnya malas juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bagaimana cara kita kemudian menaikkan kualitas keimanan kita itu adalah tadi melakukan ketaatan, dan untuk merutinkan sesuatu, memulai kebaikan itu, ya, sehingga kita merutinkan satu kebaikan yang belum biasa kita lakukan agar terbiasa. Salah satu caranya adalah yang dilakukan adalah Allahumma paksain gitu loh. Harus dipaksain dulu gitu loh. Ya. Kalau nggak dipaksain nggak jadi-jadi. Biasa nggak salah dua, pingin salah dua harus dipaksakan. Biasa nggak mau tahajud tapi pingin tahajud, pingin biasa senang tahajud. Awalnya harus dipaksakan. Sampai kemudian ke titik menjadi yang biasa kita lakukan. Ini harus dilakukan. Dan kemudian bagaimana meningkatkan keimanan kita? Ya, tentu kemudian adalah dengan kita cara tadi ya, juga berteman dengan orang-orang beriman. Tadi ya. Dan kemudian ya dekatlah dengan orang-orang saleh, insyaallah. Itu akan memotivasi dan meningkatkan keimanan kita dan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah dan mungkin beberapa hal masih ada, dan kemudian insyaallah untuk secara global yang kami sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan kita semangat selalu untuk melakukan ketaatan insyaallah. Masih ada lagi? Ini satu nih. Sudah. Ya, insyaallah. Baik, mudah-mudahan iman Islam kita terjaga, insyaallah selalu meningkat. Ya, Ibu Dokter dan kemudian semuanya, dan Bapak Ibu pembina, dan mudah-mudahan kita selalu saling mendoakan dalam kebaikan, insyaallah. Makasih, mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tausiah yang disampaikan beliau Ustaz Rosid berkaitan dengan 10 perkara yang menyebabkan malas beribadah. Jadi tadi ada 10 perkara yang menjadikan kadang kita itu susah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kalanya ketika kita mendengarkan suara azan yang berkumandang begitu kerasnya, ketika kita melakukan kegiatan ataupun pekerjaan, maka mari bersama kita paksakan untuk istirahat sebentar, untuk menunaikan apa yang telah Allah perintahkan. Walaupun di sisi lain memang bekerja, mencari nafkah adalah satu kewajiban bagi kita. Tapi manakala kewajiban yang kita lakukan itu ada kewajiban yang lainnya, yang mana kewajiban yang lainnya itu waktunya terbatas. Seperti sholat, waktunya kan terbatas, tidak satu hari full. Artinya sholat zuhur hanya beberapa jam, sholat asar dan begitu maghrib dan juga isya. Maka kita laksanakan mana yang lebih penting dahulu. Mungkin kalau bahasa kami, pekerjaan itu bisa kita laksanakan sekarang dan juga bisa nanti. Tapi kalau perintah sholat, hari ini kita tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka besok tidak akan bisa kita raih lagi. Karena besok ada waktu untuk sholat kembali. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita jalankan dengan iman, dengan ikhlas, dengan dipaksa, maka akan menjadi kegiatan rutinitas. Ketika kita bisa melakukan kegiatan itu sudah setiap hari kita lakukan, maka akan terasa ringan. Maka kita hindari dari 10 perkara tadi yang menyebabkan kita itu malas belajar, baik dari banyaknya dosa ataupun maksiat, karena kurangnya ilmu ataupun pengetahuan kita terhadap ilmu agama, sehingga yang menjadikan kita itu malas untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga ilmu yang tadi disampaikan oleh beliau Ustaz Rosid, 10
perkara yang menjadikan kita malas beribadah, menjadikan manfaat dan juga motivasi bagi kita semuanya, wabil khusus kepada karyawan, sehingga ayo bersama-sama kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain, insya Allah dari beliau Ustadz Solihin akan memberikan sedikit kepada kita semuanya. Kepada beliau Ustadz Solihin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Direktur RSI yang kami hormati dan jajarannya seluruhnya, yang seluruh karyawan, teman-teman semuanya di RSI dan juga teman-teman yang ada di KI. Alhamdulillah semuanya diberi sehat hari ini, insya Allah teman-teman yang isoman semuanya mudah-mudahan sudah sehat semuanya dan juga semuanya bisa beraktivitas semuanya. Jazakumullah, Ustaz Rosid berkenan hadir di kesempatan kajian hari ini di teman-teman kita di karyawan RSI Kota Magelang. Mudah-mudahan hadir kita semuanya di acara Zoom ini penuh berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam juga senantiasa kita memohon pada Allah terlimpah kepada uswah teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita diberikan istiqomah di jalannya dalam rangka bertiba kepada beliau, sehingga kita mendapatkan apa yang tadi sudah disambutkan oleh Ustadz Rosid. Semangat, jangan sampai kita malas di dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, saya hanya sedikit menyampaikan saja, kita sekarang sudah berada di bulan Sya'ban. Tidak lain kita mengingatkan, saling mengingatkan di antara kita ya, bahwa bulan Sya'ban itu kalau Rasulullah menyebutkan yaghfiluna su'anhu, bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Jadi bulan yang banyak dilupakan oleh orang itu Rasulullah ngendika adalah bulan Sya'ban. Ya, padahal Rasulullah mengingatkan kepada kita, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang turfa'u fi a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan dilaporkannya amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amalan yang dilaporkan itu tiap minggunya, yaitu tiap pekannya adalah hari Senin dan Kamis. Tapi Rasulullah menyebutkan ada laporan yang dilaporkan amal kita kepada Allah itu tiap tahunnya, yaitu pada bulan Sya'ban ini. Maka Rasulullah menyebutkan ya, ana uhibbu an turfa'u amali, dan saya senang sekali ketika amalku itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anna shaim, saya sedang dalam keadaan puasa. Maka ajaan saya yang pertama di bulan Sya'ban ini, mari kita perbanyak puasa ya. Ya teman-teman di jajaran RSI semuanya, yayasan, ayo kita banyak mulai puasa di bulan Sya'ban ini. Aksar siyam bi Sya'ban, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Harapan kami supaya besok kita jumpa dengan Ramadan itu jangan sampai puasa menjadikan suatu beban kita untuk malas bekerja, malas berkarya, malas untuk kita melakukan hal-hal yang baik, dan malas tadi apa yang disebutkan oleh Ustadz Rosid, malas beribadah karena puasa. Jangan sampai. Padahal puasa itu bagi kita adalah bentuk rahmat, berkah yang diberikan oleh Allah. Untuk itu mari kita siapkan dimulai di bulan Sya'ban ini. Yang kedua, teman-teman, karena ini adalah bulan turfa'u a'mal, bulan diangkatnya amal, mari tadi hal-hal yang menyebabkan malasnya ibadah, ayo kita koreksi pada diri kita. Sehingga kita semuanya harapannya secara fardiyah, secara pribadi masing-masing ketika kita sudah bisa memperbaiki diri kita, insya Allah secara jama'i di rumah sakit ini kita akan bisa mendapatkan keberkahan. Kenapa? Diawali dari diri kita masing-masing, ya, dari diri kita masing-masing. Nanti secara jama'i kita bareng-bareng niatan baik tadi, ya insya Allah Allah akan datangkan keberkahan pada diri kita, keluarga kita, dan keluarga besar di rumah sakit serta yayasan ini. Maka untuk itu teman-teman semuanya, yuk apa yang sudah diprogramkan oleh direktur, ayo kita bareng-bareng melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saling ingat mengingatkan di dalam masalah kebaikan. Tawasobil haq wa tawasobil sober. Hal yang teman kita mungkin belum sholat diingatkan untuk sholat. Okay. Teman kita yang mungkin belum memperbanyak puasanya diingatkan untuk ayo kita banyak puasanya.
teman kita yang mungkin kurang di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikannya, yuk kita saling mengingatkan. Jangan sampai kita saling menutupi hal-hal yang jelek. Oke. Karena disitulah letak berkah dan tidaknya sesuatu yang ada dalam diri kita ini. Tadi sudah disampaikan Ustaz. Ini saja himbauan dari saya, karena tugas saya hanya mengingatkan, khususnya untuk saya, dan kalau teman-teman nanti mau di dalam apa yang saya ingatkan tadi dan apa yang disampaikan oleh Ustaz Rosid, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ya dari Allah Subhanahu wa taala fid din fid dunya hatta akhirah insyaallah. Demikian saja teman-teman, semangat ya untuk ngasto di rumah sakit ini, dan kita juga selamat datang pada teman-teman karyawan baru yang sudah mulai ngasto mungkin di bulan ini. Ya, yuk semangat. Yang teman-teman yang sudah senior, ayo kita saling memberikan ilmu yang terbaik demi pelayanan yang prima, demi pelayanan yang terbaik di rumah sakit ini. Ya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri rumah sakit ini benar-benar adanya, benar-benar nyata dan bisa dirasakan. Yaitu bagaimana kita membahagiakan orang-orang yang sakit yang datang ke tempat kita ini dengan kesembuhan, dengan senang, dan sehingga Allah akan mendatangkan juga kebahagiaan bagi teman-teman yang sudah merawat, sudah bekerja di rumah sakit ini, juga akan diberikan kegembiraan oleh Allah. Walaupun bentuk kegembiraannya beda dengan orang yang sakit. Kalau orang yang sakit diberikan kegembiraan yaitu kesembuhan, bagi yang merawat, bagi yang ngopeni, bagi yang kita semuanya yang bekerja di sini digembirakan dengan rezeki yang barokah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya saya memberikan motivasi dan sambutan ini. Sekali lagi saling mendoakan di antara kita semuanya supaya Allah senantiasa menjaga, melindungi kita, dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan juga petunjuk dari segala apa yang sudah kita lakukan. Mekaten, mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, monggo. Demikian sambutan yang diberikan oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang, beliau Ustadz Sholihin. Semoga memberikan motivasi kepada kita semuanya. Ayo bersemangat bersama-sama. Di bulan Sya'ban adalah bulan laporan kepada Allah amal-amal yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita beramal yang terbaik. Karena ketika kita beramal yang terbaik, itu akan kembali kepada diri kita pribadi, bukan kepada orang lain. Demikian, kemudian acara yang selanjutnya, yang terakhir adalah acara penutup. Dan marilah bersama kita tutup kegiatan di pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami selaku MC, apabila ada kekurangan dan khilaf salahnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyiapkan Pak di rumah makan ya? Di Minasari atau di mana ya? Ini berbakan ya? Nggak jadi tadi? Tanya benar? Nggak jadi ya? Nggak jadi? Kelihatannya di kelas aja.